Zaman itu jadi kalau kita hitung cara persentase itu ada saham saya. Jadi kedatangan kami hanya memverifikasi atau klarifikasi bahwa data-data udah saya berikan semua ketika melapor di SPK. Nah, ibu ini tidak ada. Apakah benar ini pokok masalahnya? Yang kedua, apakah ini objek masalahnya? Yang ketiga, kepada siapa ibu berikan surat pengunduran diri sebagai pengurus, tapi bukan sebagai persero. Jadi itulah intinya akte nomor 5, nomor 20. Dan kemudian surat pengunduran diri sebagai persero pengurus. Itulah intinya. Bang, tadi sempat dikatakan bahwa ada perusahaan di dalam perusahaan seperti yang tadi Ibu katakan, ada perusahaan di dalam perusahaan Bluebird Taksi sendiri, ada perusahaan Bluebird TBK. Ini awalnya CP telah menjadi PT. CP-nya hilang. Kemudian PT Bluebird Taksi berubah menjadi PT Bluebird, hanya dibuang taksinya. Gitu. Jadi benar kata ibu ini, ada dugaan dia semacam pesero di dalam pesero. Jadi ibu ini adalah pemegang saham, tetapi juga pemegang saham pribadi. Ada pemegang saham korporasi. Saham pribadi berasal dari warisan. Saham korporasi adalah berasal dari CP dan Bluebird Taksi. Ya itu supaya apa namanya itu aktenya itu diketahui kepada siapa ibu diberikan. Karena akta nomor 5 dan nomor 20 itu dikatakan ibu ini sudah keluar dari pemegang saham dan pengurus. Padahal ibu ini harus mengundurkan diri dari pengurus. Bang, sebelumnya sempat ada mediasi atau pertemuan langsung nggak sih Bang kepada pihak yang satu Bang mungkin? Mereka tidak pernah bertemu dengan ibu ini kecuali 2013 ya. Pada saat saya dimasukkan ke kamar gelap. Ya. 2013 ibu ini diundang dimasukkan ke kamar gelap. Setelah itu ada pertemuan lagi Bu, dan komunikasi untuk mencari sebuah jawaban. Bagaimana bisa komunikasi kalau situasi saya terlalu membahayakan? Kita tanya pemegang saham lain, berani ya? Dia masuk saja nggak berani. Dia ikut diundang 2013, tidak berani datang. Saya masih berani datang. Tapi ternyata kedatangan saya hanya untuk masuk di kamar gelap. Kalau penculikan ada lain lagi. Penculikan itu terjadi tahun 2000 sebelum saham saya, hak saya kesero, Sekretariat hilang. Jadi awalnya itu saya diculik dulu, tapi tidak berhasil penculikan. Tapi saya punya bukti bagaimana penculikan itu berjalan, tapi tidak saya lanjutkan ke kepolisian, walaupun sudah saya laporkan. Tapi tidak saya lanjutkan lagi, karena begitu saya mau mendatangkan notulen papat, dia akhirnya ditabrak lagi. Sekarang coba kalian bayangkan, saya akan lanjutkan atau tidak, risikonya apa kalau saya lanjutkan. Ya jelas kita bisa hitung kerugiannya, kan perusahaannya saham diambil, ya artinya kerugian saya sebesar persentase saham itu ditambah dengan apa yang mereka telah ambil. Nilai berapa Bu? Ya triliun lah. Tapi ini tahap pertamanya, saya baru meminta kembalikan saham saya. Bagaimana? Ya, jadi saya itu pernah jadi dirut Pak dari perusahaan induk, perusahaan yang besar induk dari tahun 1971. Itu saya direktur dari perusahaan induk. Kemudian saya juga punya saham di situ. Akhirnya 2 di antara 8 pemegang saham, yaitu kakak saya dan adik saya, meninggalkan semua pemegang saham dan secara diam-diam mendirikan PT Bluebird TBK. Sekarang mereka
tapi super kecil. Fasilitas tapi sudah banyak kali. Fasilitas PBB Bekasi semua dipakai dan saya punya buktinya. Jadi kira-kira kenapa mereka jadi besar? Apakah itu Tuhan menggerogoti perusahaan PBB Bekasi? Berarti Ya, sekarang kenapa tidak berkomentar? Saya harapkan mereka komentar dong. Beritahukan saja, oh kok di Indonesia ini misalnya adalah undang-undangnya, kok kuat itu pengurus ya, sahamnya bisa diambil semua. Misalnya, walaupun saya tidak pernah mendengar adanya peraturan begitu. Saya anggap orang-orang kalau memang mempunyai niat menipu, itu tidak semudah itu mengendalikan orang itu pada umumnya. Apakah ini tidak yang terjadi? Apalagi kalau kita lihat kebutuhan hidup mewahnya itu luar biasa. Bukan kebutuhan hidup mewah biasa, tapi super luar biasa. Jadi sudah bisa kita perkirakan lah kira-kira bagaimana sih orang yang hidup super luar biasa dan terbukti bahwa atau diperkirakan bahwa harta itu dari saya. Karena sekarang orang yang hidup terlalu mewah sedang disoroti aja apa? Apakah pajaknya dibayar? Tapi banyak hal yang menjadi tanda tanya. Jadi sekarang kita lihat sejak adanya berita-berita banyak di mana orang-orang seperti pada Rafael, pada apa-apa kan dilihat kok hidup mewah-mewah, hidup mewah itu cukup jadi sorotan. Karena itu sekarang diputuskan semua anak turunannya jangan memperlihatkan kemewahan. Tapi kan kemewahan itu kenapa bisa mendadak? Kenapa setelah pemerintah mulai mempersoalkan orang-orang yang hidupnya terlalu mewah? Jadi kita cara logika saja kita pertanyakan, apa iya kita hidupnya mewah, terus tiba-tiba nggak mewah, ada apa? Indra pejabat itu jadi kalau kita hitung secara persentase itu ada saham saya, ada kakak saya, dan ada adik saya. Indra pejabat itu dari kakak saya. Kakak saya terbagi 4. Bisa dibayangkan Indra Priawan saja yang seperempat ya sama juga seperempat dari harta saya, kok bisa hidup begitu mewah? Kira-kira apa?